semua, perkenalkan saya atas nama Yohanes Marcelus Sudirman dengan NPM 24103363 kelas PGSD 2024H. Jadi di sini saya akan menganalisis video yang sudah kita lihat bersama, yaitu tentang kekuasaan dan politik dalam sistem pemerintahan. Jadi yang pertama itu, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi kontekstual dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam sistem ini, kekuasaan dan politik memang perannya yang sangat penting dalam menentukan arah penyelenggaraan negara. Kekuasaan menjadi instrumen utama dalam menjalankan pemerintahan, sedangkan politik menjadi sarana untuk memperoleh atau mengolah, mengontrol kekuasaan tersebut. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sistem pemerintah dan dinamika politik, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin Orde Baru hingga era reformasi. Jadi perubahan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan dan politik sangat memengaruhi karakter pemerintah serta kehidupan demokrasi di Indonesia. Yang berikut, saya ini menganalisis mengenai kekuasaan politik dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi penting untuk memahami bagaimana kekuasaan dijalankan, siapa yang mengendalikannya, serta bagaimana mekanisme politik berperan dalam membatasi atau memperkuat kekuasaan negara. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat diharapkan mampu bersikap kritis dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua itu konsep kekuasaan dan politik dalam pemerintahan. Yang pertama, pengertian kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau lembaga untuk memengaruhi politik orang lain atau menentukan keputusan yang mengingat masyarakat luas. Dalam konteks pemerintahan, kekuasaan bersifat legal dan formal karena didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, kekuasaan bersumber dari rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, hal ini menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik individu atau kelompok tertentu, melainkan amanat yang harus digunakan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua itu pengertian politik. Jadi di sini politik adalah proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, termasuk cara memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Jadi politik mencakup aktivitas partai politik, pemilu, lobi, perumusan kebijakan, serta interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga itu sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dan memiliki masa jabatan tertentu. Yang berikut itu ada ciri-ciri utama sistem pemerintahan di Indonesia, antara lain yang pertama, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada rakyat. Yang kedua itu, presiden tidak dapat membubarkan DPR. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang keempat itu, kekuasaan dibagi ke dalam beberapa lembaga negara. Jadi
sistem ini dirancang untuk menciptakan stabilitas pemerintah sekaligus mencegah kekuasaan yang berlebihan. Yang keempat itu pembagian kekuasaan dalam pemerintahan di Indonesia. Jadi yang pertama, kekuasaan eksekutif. Jadi kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden dan wakil presiden beserta jajaran kabinet. Jadi presiden memiliki wewenang menjalankan undang-undang, menetapkan kebijaksanaan publik, serta mengelola administrasi negara. Dalam praktiknya, kekuasaan edukatif di Indonesia tergolong kuat karena presiden memiliki kewenangan luas, termasuk dalam lembaga bidang politik, ekonomi, dan keamanan. Jadi, oleh karena itu, pengawasan dari lembaga lain sangat diperlukan agar kekuasaan ini tidak diselenggarakan. Jadi, yang kedua itu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPD, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Jadi lembaga legislatif memiliki fungsi-fungsi utama. Yang pertama itu membentuk undang-undang, yang kedua itu mengawasi kerja pemerintah, yang ketiga itu menyusun dan menyetujui anggaran negara. Jadi dalam sistem politik Indonesia, DPR memiliki peran penting sebagai representasi rakyat sekaligus pengontrolan kekuasaan eksekutif. Jadi yang kelima itu kekuasaan yudikatif. Jadi kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK, dan lembaga ini bertugas menegakkan hukum dan keadilan serta memastikan bahwa kekuasaan negara berjalan sesuai konstitusi. Jadi independensi kekuasaan yudikatif ini menjadi syarat utama tegaknya negara hukum tanpa peradilan yang bebas dan adil. Kekuasaan politik berpotensi digunakan secara sewenang-wenang. Jadi yang kelima itu peran politik dalam praktik kekuasaan di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada partai politik. Partai politik merupakan aktor utama dalam sistem politik Indonesia. Partai politik berfungsi sebagai sarana rekrutmen pemimpin, pendidikan politik, serta penyalur aspirasi rakyat. Namun dalam praktiknya, partai politik seringkali lebih berorientasi pada kepentingan elit dibandingkan kepentingan masyarakat luas. Hal ini dampak pada kualitas kebijakan publik dan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Yang kedua itu pemilihan umum. Jadi pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menentukan pemenang kekuasaan. Jadi pemilu demokrasi mencerminkan kedaulatan rakyat dan legitimasi pemerintahan. Meski demikian, pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan seperti politik uang, polarisasi masyarakat, dan rendahnya pendidikan politik. Jadi yang ketiga itu hubungan eksekutif dan legislatif. Jadi dalam sistem presidensial di Indonesia, hubungan antara eksekutif dan legislatif sering diwarnai oleh kompromi politik. Dukungan DPR sangat dibutuhkan untuk meloloskan undang-undang dan kebijaksanaan strategis. Jadi hubungan ini dapat bersifat positif jika dilandasi kepentingan rakyat. Tetapi
dapat menjadi negatif apabila didemonisasi oleh transaksi politik. Yang keenam itu dinamika kekuasaan dan politik di era reformasi. Jadi di era reformasi ini membawa perubahan besar dalam sistem kekuasaan dan politik di Indonesia. Jadi pembatasan masa jabatan presiden, penguatan DPR, kebebasan pers, dan desentralisasi kekuasaan menjadi langkah penting dalam memperbaiki demokrasi. Namun reformasi juga dapat melahirkan tantangan baru seperti oligarki politik, korupsi di lembaga negara, lemahnya penegakan hukum, dan politik identitas. Jadi dinamika ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga aktor politik yang berintegritas. Jadi yang ketujuh itu tantangan dan permasalahan. Jadi ada beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan kekuasaan dan politik di Indonesia, antara lain yang pertama itu penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Yang kedua itu lemahnya kontrol terhadap elit politik. Yang ketiga itu rendahnya partisipasi politik masyarakat. Yang keempat itu kurangnya pendidikan politik. Yang kelima itu ketimpangan kekuasaan antara pusat dan daerah. Jadi tantangan-tantangan ini berpotensi menghambat terwujudnya pemerintah yang demokratis dan berkeadilan. Dalam video ini kita semua dapat disimpulkan bahwa kekuasaan dan politik merupakan dua unsur yang tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi kekuasaan dijalankan melalui lembaga-lembaga negara. Terus sementara politik menjadi sarana untuk memperoleh, mengatur, dan mengontrol kekuasaan tersebut. Sistem pemerintahan di Indonesia telah dirancang dengan pembagian kekuasaan dan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas sistem tersebut. Jadi oleh karena itu dapat diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, pemerintahan, elit politik, dan masyarakat untuk menjalankan kekuasaan secara bertanggung jawab, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Jadi teman-teman, itu saja analisis dari saya tentang video yang sudah kita nontonkan bersama atau sudah kita lihat bersama, yang saya sudah tampilkan di depan analisis tersebut. Sekian dan terima kasih.